qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai malam hari ini Allah masih memberikan berbagai macam limpahan nikmat kepada kita semuanya sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, bermohon kepadanya, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita dan memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Yang kedua, salat dan salam kita curah limpahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, para ulama pewaris beliau, juga kepada umat-umat beliau yang masih setia di dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita pada malam hari ini masuk ke peristiwa perjanjian Hudaybiyah yang sebagian kecilnya peristiwa yang menghantarkan terjadinya perjanjian ini sudah kita bahas ya di pertemuan yang lalu ya, bahwasanya sudah 6 tahun ya kaum muslimin ini dihalang-halangi untuk datang ke Masjidil Haram oleh kaum musyrikin Makkah. Ya, tentu saja sebagian kaum muslimin di Madinah itu yang asli orang Makkah timbul kerinduan di hati untuk melakukan manasik ya, umrah ataupun haji. Ya, dan juga sewaktu di Madinah, Nabi SAW itu pernah bermimpi memasuki Mekah, ya, masuk ke Masjidil Haram, kemudian bertawaf di dalamnya, ya, bertawaf di Ka'bah. Dan dalam hal ini kemudian Allah Subhanahu wa taala membenarkan mimpi Rasulullah SAW di dalam Al-Qur'an surah Al-Fath ayat 27. Ya, Allah berfirman, laqad sadaqallahu wa rasulahu ar-ru'ya bil haqqi la tadkhulannal masjidal harama insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafuna fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, ya, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya. Kemarin sudah kita bahas ya, tahallul itu afdolnya digundul semuanya. Kalau dalam mazhab Syafi'i minimal 3 helai rambut. Ya. Tapi yang kebanyakan dikerjakan ini muslimin itu adalah digundul seluruhnya, kecuali mungkin para artis sinetron ya, atau orang-orang penting ya, yang rambut itu menjadi sarana mencari uang ya, mungkin dipotong sedikit-sedikit. Sedang kamu tidak merasa takut ya, maka Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu ketahui, dan selain itu Dia telah memberikan kemenangan yang dekat, fathang qariba, kemenangan yang dekat. Maka setelah bermimpi begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan instruksi kepada kaum muslimin. Ya, bahwa semua kaum muslimin yang ada di Madinah, baik yang tinggal di tengah kota maupun yang ada di pinggir-pinggir kota, yang tinggal di pedalaman-pedalaman, orang beriman diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk datang ke Mekah melaksanakan ibadah umrah atau haji. Ya, beliau menunjuk Abdullah bin Ummi Maktum sebagai pengganti beliau di Madinah. Sementara kemudian Nabi berangkat ke Mekah itu bulan Zulqa'dah hari Senin tahun ke-6 Hijrah bersama istri beliau Ummu Salamah.
Beliau membawa sebanyak 1.400 sampai 1.500 orang dan tanpa senjata kecuali hanya pedang yang ada di dalam sarungnya. Pokoknya pasukan ini memang niatnya bukan untuk berperang, ya, makanya membawa hewan hadiyu, membawa unta, membawa domba, ya, dan membawa pakaian ihram yang nanti akan dipakai di Bir Ali, kemudian membawa senjata itu sebagaimana musafir pada umumnya, yaitu hanya membawa pedang yang ada di dalam sarungnya. Kemudian kaum muslimin mulai bergerak menuju Mekkah. Rasul dan rombongan pun kemudian menuju Mekkah dan tiba di Zulhulaifah, yang sekarang disebutnya Bir Ali, ya, Sumur Ali, sebagai miqat, ya, yang sampai hari ini itu mulai berihram di Bir Ali ini bagi jamaah haji yang berangkat dari Madinah. Jadi kalau misalnya dari Indonesia itu mampir dulu ke Madinah, berangkatnya kemudian dari Madinah, maka mulai ihram, mulai niat umrah atau haji itu di Bir Ali ini. Kemudian sampai di sana hewan hadiyu, ya, mulai dikalungi dan diberi tanda. Ya. Lalu Nabi melakukan niat ihram untuk umrah atau haji agar semua orang merasa aman dan tidak mengira bahwa dia ingin berperang. Jadi ini Nabi itu memperjelas maksudnya. Jadi sampai di Bir Ali, beliau dan para sahabat memakai pakaian ihram, menandai hewan-hewan yang akan menjadi kurban, ya, agar sahabat juga paham kita betulan mau umroh. Dan orang-orang Quraisy Mekah juga ngerti kami datang bukan untuk perang, tapi kami datang untuk ibadah. Ya, tetapi ya untuk kehati-hatian Rasulullah SAW itu tetap mengirim mata-mata, ya, mengirim telik sandi, ya, ke kota Mekkah, ya, mencari informasi tentang kaum Quraisy. Nah, kemudian mata-mata beliau ini itu dari suku Khuza'ah, ya, melaporkan bahwasanya seorang laki-laki pembesar Quraisy yang bernama Ka'ab bin Lu'ay itu telah menghimpun orang-orang Ahabis, itu suku-suku yang tinggal di Bukit Hubj, ya, ini di luar kota Mekah, ya, di luar kota Mekah. Ya, Ka'ab bin Lu'ay ini menggalang suku-suku Arab, ya, sekutu orang-orang Quraisy, ya, disebutnya orang-orang Ahabis, ya, untuk memerangi dan menghalangi kaum muslimin masuk ke Mekah. Nah, kemudian para Nabi pun meminta pendapat para sahabatnya. Ya. Ya, gimana wahai para sahabat, kita menghadapi suku-suku Ahabis, ya, kita datangi mereka. Kalau mereka melawan, karena mereka sudah dipersiapkan berperang untuk memerangi kita. Sebelum mereka memerangi kita, apa kita datang ke sana, perangi mereka terlebih dahulu? Ya, kalau mereka tidak mau berperang, ya mereka menjadi tawanan kita. Atau kita tetap ke tujuan pertama, yaitu tetap masuk ke Mekah. Maka kemudian sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Tapi saya ikut berpendapat, sebaiknya kita tetap ke tujuan awal, karena memang dari pertama niat kita untuk umroh, datang ke Mekah untuk melaksanakan manasik, bukan untuk berperang dengan siapapun. Kecuali kalau kita datang ke Mekah, kemudian ada orang-orang yang memerangi kita, maka apa boleh buat? Baru kita membalas penyerangan mereka. Maka pendapat Abu Bakar ini disetujui oleh Nabi dan juga oleh para sahabat yang lainnya, dan Rasulullah SAW meneruskan perjalanan menuju ke Mekkah, tidak mengurusi suku-suku Ahabis tadi yang ada di luar kota Mekkah.
Ya, upaya kaum Quraisy menghalangi kaum muslimin mengetahui kecil-kecil banget tulisannya. Mengetahui Nabi dan rombongan itu menghindari konfrontasi dengan suku Ahabis dan melihat bahwasanya kaum muslimin ini tetap berjalan di jalan yang menuju kota Makkah, maka orang-orang Quraisy mengadakan rapat. Ya. Rapat dengar pendapat. Sebaiknya bagaimana mensikapi ya Muhammad dan para sahabatnya yang mau datang ke Makkah. Maka diputuskan ada yang menghadang mereka di pintu masuk Makkah. Ditunjuklah Khalid bin Walid sebagai panglima pasukannya dengan membawa 200 pasukan berkuda. Tapi enggak menyerang. Cuma Khalid bersama 200 pasukan berkuda itu berjaga-jaga di perbatasan kota Makkah, yang perbatasan itu jalannya satu jalur dengan jalan yang akan dilalui oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Lumayan jauh jaraknya, tetapi Khalid bin Walid beserta dengan pasukannya bisa melihat pasukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dan para sahabat pun bisa melihat pasukan Khalid bin Walid. Kemudian Nabi Muhammad SAW membuat perkemahan, ya tidak langsung masuk ke Mekah. Nah, kemudian tiba sholat zuhur. Nabi Muhammad dan para sahabatnya melaksanakan sholat zuhur. Khalid tahu ini kaum muslimin sedang ruku, sedang sujud. Kata Khalid, kalau kita serang mereka saat sedang sholat, pasti kita akan mendapatkan kemenangan karena itu mereka sedang lengah. Nah, sedang sholat itu ya pikirnya Khalid bin Walid nggak ngurusi apa-apa. Sedang konsentrasi ibadah. Maka ketika sholat asar, ya, sholat zuhur selesai, jamak sholat asar selesai, ketika Khalid hendak menyerang, kemudian disitulah Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan sholat khauf. Ya, sholat di saat keadaan sedang berbahaya. Ya, ada sholat khauf. Ini sholatnya berbeda dengan sholat pada umumnya. Dan disitulah Khalid bin Walid agak lemah pemahamannya, keyakinannya, dan agak tertarik dengan Nabi Muhammad. Dari awal mereka itu sholat, ya zuhur ya. Kemudian mereka lanjut ke sholat asar. Tidak ada informasi yang datang kepada mereka kalau kita akan menyerang mereka di saat mereka sedang sholat. Tetapi kenapa? Meskipun sedang sholat, mereka tetap tahu kalau kita akan menyerang. Ini Khalid mikir nih. Ini jangan-jangan Tuhannya ngasih tahu lah gitu. Jangan-jangan Tuhannya ngasih tahu. Ya. Soalnya kan kalau sholat zuhur, pertamanya sholat zuhur 2 rakaat itu normal. Nabi imam, semua sahabat 1.500-an itu jadi makmum. Dari takbiratul ihram sampai salam bareng-bareng. Tapi ketika sholat asar, itu beda. Tetap Nabi Muhammad jadi imam, para sahabat jadi makmum, tapi sebagiannya ikut rukuk, sebagiannya berdiri. Tetap berdiri. Ketika Nabi rukuk, sebagian yang bagian depan rukuk. Nabi i'tidal, yang bagian depan i'tidal. Nabi sujud, yang bagian depan sujud. Sampai kemudian Nabi berdiri di rakaat yang kedua, baris pertama ikut berdiri. Setelah itu Nabi sebagai imam dan sahabat yang pertama tadi ngikuti Nabi rakaat pertama berdiri diam. Kemudian sahabat yang ada di belakang mereka ruko, mereka i'tidal, mereka sujud sampai berdiri lagi di rakaat yang kedua sampai salam. Jadi nggak ada celah. Kalau para sahabat Nabi Muhammad sedang ruko, ada yang berjaga-jaga di belakang. Kalau yang belakang sedang ruko sujud, kan nggak bisa ngelihat depan. Tapi ada jamaah depan yang tetap berdiri dan mereka sama-sama salam di akhirnya. Khalid itu kaget. Ini sholatnya kayak barulah gitu kan. Nah, itu namanya sholatul khauf, ya, sholat dalam keadaan terancam.
Eh, lo kami itu karena ada qaul dari Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, kalau bisa kata Imam Ahmad, semua yang pernah dikerjakan oleh Nabi, kalau yang memungkinkan, itu hendaknya dikerjakan oleh kaum muslimin minimal 1 kali. Yang kejadiannya kadang-kadang loh ya. Nah, kalau sholat, puasa Ramadan itu kan memang sudah syariat baku. Maka disunahkan untuk membuat suasana yang memungkinkan bagi kaum muslimin untuk melaksanakan apa yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dan para sahabat. Misal makanya di pondok pesantren biasanya ya, atau di lembaga-lembaga pendidikan yang lain juga biasanya itu ada mendaki gunung. Karena kalau mendaki gunung itu memang hanya di sanalah tempatnya beberapa hal yang pernah dikerjakan oleh Nabi yang bisa dikerjakan di sana dan tidak bisa dikerjakan kalau kita ada di rumah, misalnya mengusap khuf. Ya, ada syariat mengusap khuf. Ya. Naik gunung itu kan pakai sepatunya sepatu standar. Kalau makai lepas ratakan tekan dur. Ya, maka sholatnya ketika wudhu tidak perlu dilepas sepatunya, cukup diusaf. Itu ada syariatnya. Ya, setelah berwudhu sempurna, kemudian pakai kaos kaki, pakai sepatu. Nanti sholat berikutnya, ketika mau sholat berikutnya, ketika berwudhu sampai di kaki tidak perlu dilepas sepatunya, cukup diusaf bagian atasnya. Kemudian sholatnya di atas gunung itu biasanya ya di lapangan gitu, di rerumputan, dan itu juga pernah dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau rihlahnya itu ke pinggir pantai, sholatnya di pinggiran pantai di padang pasir, di pasir pantai itu. Merasakan bagaimana dulu Nabi dan para sahabat itu sholatnya nggak ada hambal seperti ini. Ya, tapi sholatnya di tanah langsung di pasir sampai keningnya Nabi dan para sahabat itu ya ada debunya. Sahabat itu kan menghilangkan, kata Nabi jangan dihilangkan, biar hilang sendiri. Ya, karena itu nanti ada kebaikan dan sebagainya. Kalau memungkinkan ya. Misalnya kita masuk ke hutan rimba yang masih banyak binatang buasnya, itu bisa dilaksanakan sholat khauf. Lalu sholat kalau hati-hati, yang macan gitu kan. Misalnya gitu ya, diperbolehkan. Ini ada beberapa tata cara dijelaskan oleh para ulama tentang sholat khauf ya, tapi ya itu bukan kajian kita lain. Ada 6 cara di sini ya dijelaskan. Tapi kita lihat saja. Maka karena Nabi SAW mengetahui bahwa pasukan Quraisy, apalagi ini dipimpin oleh Khalid bin Walid, ini menghadang dari pintu masuk ya, jalan yang akan dilalui oleh Nabi, maka Nabi mengubah rute perjalanan. Ya, untuk menghindari bentrokan, maka Nabi memutuskan untuk merubah rute perjalanan. Beliau tidak melewati jalan utama menuju Mekah. Ya. Nah, ketika sampai di salah satu tempat namanya As-Saniyah Al-Murar, unta beliau namanya Al-Qaswa. Ya, beliau itu punya beberapa unta dan semua untanya dikasih nama. Pedangnya dikasih nama. Ya, nama unta beliau itu namanya Al-Qaswa yang dibawa dalam perjalanan ini. Ya. Untanya itu di tempat Saniyah Al-Murar, ini sekitaran Hudaybiyah, untanya langsung duduk dan tidak mau berdiri dan berjalan. Unta Rasulullah. Ya, kata Nabi, kan para sahabat ini kemudian berusaha membangunkan untanya Nabi ini yang duduk, yang menderum, berusaha membangunnya agar terus berjalan. Kata Nabi, ya biarkan, sesungguhnya Al-Qaswa ini duduk bukan karena keinginannya, tetapi Al-Qaswa, unta saya ini duduk karena dihalangi oleh malaikat yang menghalangi gajah pasukannya Abraham. Ya. Maksudnya apa? Memang ini kehendak dari Allah
untuk Nabi buat base camp di situ. Kehendak dari Allah memang agar Nabi dan para sahabat membuat perkemahan di tempat itu, tempat sekitaran Hudaybiyah. Maka Nabi setelah itu membentak untanya, lalu unta tersebut berdiri bergeser sehingga ke ujung Hudaybiyah. Di sana ada sungai kecil dan sedikit sekali airnya. Para sahabat itu kan sedang kehausan. Perjalanan dari Madinah ke Mekah itu kan sekitar 7 sampai 8 malam. Ya, 7 sampai 8 malam. Maka sahabat ya sangat membutuhkan sekali air. Nah, ketika tinggal di ujung Hudaybiyah, mereka buat perkemahan, di tengah-tengahnya ada sungai kecil yang airnya sangat sedikit. Tidak cukup untuk 1.500 orang. Bayangkan itu. 1.500 orang itu. Nah, air itu kan gunanya bukan untuk minum saja. Untuk bersuci. Ya kan? Iya. Bersuci juga banyak. Dari 1.500 orang. Maka para sahabat mengeluh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan mereka yang mengalami kehausan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau ada di dalam kemahnya, beliau mengatakan kepada para sahabat, ambil anak panah yang ada di sarung busur panah beliau, tancapkan anak panah itu di sungai itu. Maka setelah itu ditancapkan, dilaksanakan oleh para sahabat, tiba-tiba sungai itu mengeluarkan air yang sangat berlimpah dan mencukupi kebutuhan para sahabat radhiyallahu anhum. Setelah Rasulullah SAW membuat perkemahan di sekitaran Hudaybiyah, ada seorang laki-laki yang bernama Budail, itu menjadi perantara antara Rasulullah dengan orang-orang Quraisy Mekah. Ya. Beliau didatangi oleh Budail bin Warqa al-Khuzai dengan sekelompok orang juga dari suku Khuza'ah. Memang suku Khuza'ah ini dari pertamanya di Mekah sama Rasulullah termasuk orang-orang yang baik dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kata Budail, ya, dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, ini Budail nggak ngerti kalau Nabi Muhammad sudah ngerti. Sesungguhnya ada orang yang namanya Ka'ab bin Lu'ay itu sedang mengumpulkan pasukan, ya, orang-orang Ahabis untuk mencegah engkau masuk ke kota Mekah. Ya. Maksudnya kamu siap-siap atau kamu pulang atau kamu mau bagaimana? Maka kemudian Nabi SAW menjelaskan maksud beliau kepada Budail. Ini Budail kan pasti nanti akan kembali ke Mekah. Ya. Maka beliau selalu mengatakan kami datang ke sini bukan untuk berperang. Kami datang ke Mekah niatnya benar-benar untuk ibadah. Ya. Kalau tidak percaya lihat, ya, hewan-hewan sudah kami beri tanda yang itu akan menjadi hewan kurban kami dan kami sudah memakai pakaian ihram. Ya. Maka Budail percaya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Budail pulang ke Mekah dan menyampaikan kepada kaum Quraisy tentang apa yang ia dengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu orang-orang Quraisy masih tidak terima. Ya. Kemudian lalu orang-orang Quraisy mengutus Mukris bin Hafs. Ya. Jadi Budail pulang menyampaikan informasi, nggak percaya, diutus lagi. Ya, seorang laki-laki namanya Mukris bin Hafs. Ya. Ketika datang menghadap Rasulullah, Nabi ketika melihat wajahnya Mukris ini tahu bahwa Mukris ini dari wajahnya itu orang yang licik. Ya, orang yang licik. Maka kemudian Mukris bertanya kepada Nabi SAW tentang maksud kedatangannya. Maka Nabi pun menjelaskan maksud kedatangan beliau kepada Mukris sebagaimana beliau menjelaskan kepada Budail. Ya. Ini sudah berkali-kali ini. Sampai nanti ada 2 utusan tambahan. Ya. Kaum Quraisy mengirim utusan tambahan lagi. Yang pertama, Al-Hulais bin Al-Qamah dari suku Kinanah. Dia berkata, sudah, biarkan aku yang mendatangi Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Maka saat melihat
Al-Hulais, Nabi SAW berkata, oh ini adalah orang yang menghormati hewan kurban. Ngomong sama sahabatnya, ini orang nggak berbahaya. Ya, tunjukkan hewan-hewan kurban kita kepada Al-Hulais. Ya, agar dia tahu, nggak perlu kita jelaskan, ketika dia melihat hewan-hewan kurban kita, dia pasti langsung paham. Maka dia disambut oleh para sahabat, oleh kaum muslimin, dan kaum muslimin mengucapkan talbiyah. Ya, enggak ngomong apa-apa Rasul. Para sahabat bertalbiyah, hewan-hewan kurban dikasih lihat, ya bahwa ini sudah dikalungi, ditandai akan menjadi hewan hadiyu. Ya, apa kata Al-Hulais? Ya, sungguh tidak sepatutnya orang-orang Quraisy menghalangi kalian menuju Masjidil Haram. Ya, saya yakin kalian niatnya memang bukan untuk berperang, tapi untuk ibadah. Kadang-kadang orang itu selalu menilai orang lain sebagaimana apa yang sering dia lakukan kepada orang lain. Biasanya gitu. Ya. Dia bagaimana suka memperlakukan orang lain, maka ketika dia mempunyai prasangka kepada orang lain, dia sama dengan apa yang sering dia lakukan kepada orang lain. Biasanya begitu. Orang-orang Quraisy ini kalau sudah melihat, kalau sudah mengumpulkan pasukan orang banyak, sudah nggak ada yang lain, tujuannya pasti untuk memerangi orang lain. Pasti itu. Ya. Dan itu mereka samakan kebiasaan mereka itu kepada Nabi dan para sahabat. Ya, misal orang yang suka membicarakan keburukan orang lain, ya suka ghibah. Misalnya, orang ini kemana-mana ghibah gitu. Dia ngelihat ada orang lain berdua bertiga sedang ngobrol, dia berprasangka orang itu sedang ghibahin saya. Ya, kenapa? Biasanya orang itu menilai orang lain sesuai dengan apa yang sering dia lakukan. Karena dia berpikir manusia itu ya begitu, seperti dirinya. Ya, makanya kita diperintahkan untuk senantiasa berhusnudzon kepada orang lain. Ya. Soalnya kalau husnudzon itu hidupnya tidak akan tenang. Orang ngobrolin tanah, orang ngobrolin bisnis, ya, kita tidak tahu, ya disangkanya ngobrolin kita. Maka kemudian Al-Hulais ini segera pulang ke Mekah dan berkata kepada orang-orang Quraisy, ya sesungguhnya aku melihat hewan-hewan kurban sudah dikalungi dan diberi tanda. Karena itu menurutku, wahai orang Quraisy, kata Al-Hulais, mereka tidak perlu dihalang-halangi masuk ke Mekah. Ya belum cukup juga. Orang-orang Quraisy kemudian mendebat Al-Hulais ini. Ya, belum puas dengan apa yang dibawa oleh Al-Hulais. Maka laki-laki yang selanjutnya, berarti yang keempat ini, Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqaf, yang selanjutnya menemui Nabi. Sama, ini dari orang-orang Mekah Quraisy. Ya, dia datang dan berbicara kepada Nabi ini sambil memegang jenggot beliau. Dan orang-orang Mekah itu, ya salah satu kebiasaannya, ya, itu kalau ngobrol dengan orang yang mereka hormati dengan cara memegang jenggot. Ya. Nah, kebiasaan orang itu kan beda-beda adat istiadatnya. Oleh Indonesia nyekal-nyekal jenggot ya keplandas ya. Enggak sopan ya. Orang-orang Arab itu kalau duduk itu bukan sila, bukan melipat kaki. Ya, tapi berdiri betisnya satu orang Arab itu. Ya. Dan itu adat istiadatnya orang Arab itu bukan nggak sopan, memang sudah begitu. Di Indonesia ini apalagi kalau orang Jawa ini kadang-kadang sopan santunnya luar biasa kan. Jadi ketika ngelihat ada orang ya, yang mereka berpendapat kebiasaan adat istiadat sukunya itu memang begitu, tapi di mata suku yang lain itu menjadi kurang baik. Ya, itulah harusnya kita saling memahami ya.
Karena beda suku biasanya beda kebiasaan ya. Kita harus memahami. Saya kemarin proses murid saya nikah, ya dia sama orang tuanya diwanti-wanti, ya nikah sama orang Jawa gitu. Karena kakaknya nikah sama orang di luar Jawa gitu. Cukup mamasmu saja yang nggak dapat orang Jawa. Nah, repot ini. Ya, beliau nggak tahu kalau orang itu kalau sudah rajin ngaji, apapun sukunya insya Allah menjadi orang yang baik. Tapi ya nggak apa-apa juga, karena pernikahan itu memang dari awal harus semuanya dimulai dengan kebaikan. Kalau memang bisa dapat sama-sama satu suku agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di perjalanan pernikahannya ya nggak apa-apa. Ya, tapi tidak menjadi barometer utama. Ya, tidak menjadi barometer utama. Asalkan agamanya baik, ya orangnya cantik, ganteng, soleh, kaya, ya sudah terima saja jadi mantu. Nah, tapi para sahabat itu duduk berdiri di samping-sampingnya Nabi. Setiap kali Urwah ini mau berbicara itu sambil memegang jenggot Nabi. Itu para sahabat itu sudah siap-siap, ada yang megang tombak, ada yang memegang memegang pedang, memegang busur panah, itu sudah siap-siap. Ini Urwah mau ngapain nih? Beneran ngobrol sama Nabi atau macam-macam? Kalau macam-macam langsung selesai. Ya. Langsung selesai. Maka kemudian ketika berbincang-bincang itu Nabi tetap ngomong sama Urwah, sebagaimana Nabi ngomong sama Al-Hulais, sebagaimana Nabi ngomong sama Mukhris, sebagaimana Nabi ngomong sama Budail. Ya, kami datang ke sini ke Mekah ini untuk manasik, untuk umroh. Ya, bukti-buktinya bukan untuk berperang. Kami tidak bawa senjata. Ya, kecuali ya pedang yang memang biasa dibawa oleh para musafir. Maka setelah itu Urwah kembali ke Mekah melaporkan apa yang dia dapatkan informasi dari Muhammad. Ini luar biasa. Kata Urwah kepada orang-orang Quraisy ini, ya. Luar biasa. Bahwasanya beliau mengatakan sama seperti kawan-kawan sebelumnya. Ya, Muhammad dan kawan-kawannya ke sini cuman memang untuk ibadah. Tidak seharusnya dihalang-halangi, tidak seharusnya dihalang-halangi. Kata Urwah, ya, saya ini sering bertemu dengan para raja. Sering bertemu dengan para raja. Saya sering ketemu dengan Najasyi, ya. Saya sering ketemu dengan Raja Romawi, dan semua raja-raja saya sering ketemu. Dan saya tidak melihat ada pengikut yang lebih hormat, ya, kepada rajanya, ya, melebihi hormatnya para pengikutnya Muhammad kepada Muhammad. Ya. Prajuritnya Raja Najasyi itu hormat, tapi kalah, ya, dengan para sahabat menghormati Nabi SAW. Kata Urwah ini, Pak, kata Urwah, tidaklah, ya, Muhammad itu meludah, ludahnya nggak sampai tanah, tapi sahabatnya akan berebutan, ya, sehingga ludah itu jatuh ke tangan salah seorang di antara mereka, kemudian mereka menjadikan ludah itu sebagai minyak wangi di tubuhnya. Karena memang Nabi Muhammad itu nggak ada celanya sedikit pun, sampai air ludahnya itu harum wangi. Ya. Kalau Ustadz ngeludah itu ya tetap ngeludah biasa. Kan ya sak wangi-wanginya Ustadz ya paling cuman di bajunya saja, ludahnya ya tetap enggak sehat ya, enggak baik. Pak Nabi enggak. Dan tidaklah dia mengambil air untuk wudhu, kata Urwah. Air yang digunakan Muhammad untuk wudhu itu enggak pernah jatuh ke tanah. Air itu juga untuk rebutan para sahabatnya, itu luar biasa. Aku tidak pernah menjumpai menjumpai pengikut yang menghormati rajanya, ya, seperti pengikutnya Muhammad menghormati Muhammad. Itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, jadi Urwah itu
Ketika mendekati Nabi, mereka sigap untuk melindungi Nabi kalau ada kemungkinan yang tidak baik yang dilakukan oleh Urwah. Kemudian ketika Nabi SAW melakukan sesuatu, para sahabat pasti membantunya. Ya, pasti membantunya. Nah, karena sudah ada 4 utusan itu, yang mengusulkan sudah, nggak usah dihalang-halangi. Biarkan Muhammad dan sahabat-sahabatnya itu masuk ke Mekah. Para pembesar Quraisy itu sebagian sudah berpendapat demikian. Tapi kaum muda Quraisy nggak terima. Nggak bisa ini. Pemimpin-pemimpin kita masa mau membiarkan Muhammad dan para sahabatnya masuk ke Mekah dengan damai? Nggak bisa. Ya, kita harus perang sama mereka, benar. Sekitar 70-80 orang dari pemuda Quraisy itu menyelinap malam hari ke perkemahan kaum muslimin. Hanya saja mereka berhasil ditangkap oleh sahabat mulia yang bernama Muhammad bin Maslamah. Ya, Muhammad bin Maslamah ini ketua keamanan, ya, Harith, suka berjaga-jaga. Ya, sudah ketangkap ini 70-80 orang. Tapi sama Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu, mereka semuanya dilepaskan, dibebaskan, disuruh pulang ke Mekah. Kenapa? Karena memang niat dari awal kaum muslimin bukan untuk berperang. Coba bayangin. Sudah benar-benar mereka diganggu. Kaum musyrikin sudah masuk ke tengah-tengah kaum muslimin di perkemahannya, dan mereka niatnya untuk membuat rusuh. Ketika tertangkap, mereka tetap dilepaskan. Ya. Dan tidak terjadinya perang dari awal sampai kisah ini, itu semuanya adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa huwallazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah mim ba'di an azfarakum 'alaihim wa kana Allahu bima ta'maluna basira." Dan dialah, ya, maksudnya Allah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kalian, mencegah tangan orang Quraisy untuk memerangi kalian, dan mencegah tangannya kaum muslimin dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah setelah Allah memenangkan kamu atas mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan, dalam surah Al-Fath ayat 24. Memang jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, peristiwa perjanjian Hudaybiyah, nanti sebagian riwayat menyebutkan isinya ada 4, sebagian riwayat menyebutkan isinya ada 5. Itu secara isi sepertinya merugikan kaum muslimin. Secara isi, salah satunya, kalau ada orang Mekah masuk Islam setelah perjanjian itu, kemudian dia datang ke Madinah, wajib dikembalikan ke Mekah. Wajib deportasi. Wajib deportasi. Tapi kalau ada orang Madinah murtad, pingin balik ke Mekah, wajib tidak dikembalikan. Itu isi perjanjiannya. Nabi setuju. Ya, Nabi setuju. Kemudian sampai sahabat itu ketika pulang ke Madinah, di perjalanan itu ngerundel para sahabat itu. Nah, disitulah kemudian Allah menurunkan satu surah penuh, yaitu surah Al-Fath. Ya, surah Al-Fath. Ya, surah kemenangan. Jadi itulah tanda kemenangan bagi kaum muslimin yang sesungguhnya. Ya, meskipun sepertinya isinya merugikan kaum muslimin. Nah, setelah itu, setelah beberapa utusan musyrikin datang ke Rasulullah, maka Rasulullah SAW pun ingin mengutus utusan kepada kaum Quraisy untuk menegaskan. Ya, kemarin-kemarin kan tadi kan semuanya utusan dari kaum Quraisy. Nah, ini Nabi juga ingin mengutus utusan kepada mereka, ya, untuk menegaskan kepada kaum Quraisy sikap dan tujuan Rasulullah pergi atau datang ke Mekah. Pertamanya, awalnya ini Rasulullah menuju Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pikir Rasulullah, ini orang-orang Mekah ini kan sebagiannya sudah lunak,
ya sudah menerima kita masuk Mekah, sebagainya tetap kereng, sebagainya tetap keras nih, mau memerangi kita. Nah ini yang paling cocok yang diutus adalah Umar. Nah, gitu. Paling cocok adalah yang utusnya Umar. Tapi Umar cerdas. Kata Umar, wahai Rasulullah, sesungguhnya Bani Ka'ab, keluarganya Umar, tidak akan ada yang membela aku bila aku diganggu oleh orang-orang Quraisy. Ya, maksudnya kalau aku masuk ke sana, mereka pasti mengira aku akan perang sama mereka. Ya kan, Umar itu masih kawanannya gelut aja gitu. Kalau saya yang diutus, saya bukan tidak mau. Nanti bukan saya menyampaikan misi, ya untuk menyampaikan apa maksud kita, tapi justru pasti gelut di dalam itu. Ya, kata Umar, mendingan Utsman saja. Ini orangnya kalem. Di dalam kota Mekah itu masih banyak orang yang senang sama Utsman. Ya, maka Rasul menyetujui pendapatnya Umar, memanggil Utsman, kemudian Utsman bin Affan ini yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyampaikan maksud beliau kepada orang-orang Quraisy. Dan benar, ketika Utsman bin Affan ini masuk ya ke kota Makkah, ya, beliau mendapatkan jaminan, ya, ketemu sama seorang laki-laki yang namanya Aban bin ini salah ini. Bin siapa ini ya? Lupa saya. Ya, Aban ya, Al-As. Ya, kemudian Aban ini menjamin keselamatan Utsman. Kalau yang masuk Umar itu masih semuanya siap siaga itu kan. Ya, kalau yang masuk Utsman, orangnya kalem gitu kan. Utsman kan pemalu. Rasul itu pernah berbincang-bincang dengan para sahabat. Ya, Rasul itu betisnya kelihatan, laki-laki. Kemudian datang Utsman. Sama Rasul ditutup betisnya. Ya. Kata sahabat, ya Rasulullah kenapa? Ya, Utsman datang. Saya tahu, ya, Utsman itu orang yang sangat pemalu. Ya, ngelihat betisnya laki-laki, Utsman malu, Pak. Ya, nggak mungkin. Kalau orang-orang hari ini luar biasa. Maka benar, Utsman mendapatkan jaminan sampai Utsman bisa masuk ke kota Mekah dan bertemu para pembesar Quraisy. Kemudian Utsman menyampaikan maksud dan sikap tujuan kaum muslimin datang ke Mekah. Ya, kami datang ke sini untuk ibadah, bukan untuk berperang. Diterima sama orang-orang Quraisy, ya. Dan Utsman pun dipersilahkan untuk melaksanakan tawaf. Kalau memang kamu dan teman-temanmu datang ke sini mau manasik, mau tawaf di Ka'bah, ya kita persilahkan. Kata Utsman, demi Allah, ya saya tidak akan melakukan kecuali Nabi Muhammad dulu yang melakukan dan kami ikut di belakangnya. Ya, tapi tidak diterima sama orang Quraisy. Utsman ditahan. Ditahan ini maksudnya orang-orang Quraisy melakukan perundingan dulu. Bagaimana nih sikap kita kepada Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Ini ada utusan dari mereka yaitu Utsman bin Affan. Nah, mereka berunding sekian hari. Kemudian kaum muslimin menduga, kamu menduga kok Utsman kok nggak pulang-pulang. Ya, tersebarlah isu bahwasanya Utsman bin Affan telah dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Nah, kemudian di sinilah nanti terjadi peristiwa Bai'atur Ridwan. Ya, bagaimana kisahnya akan kita sambung di pertemuan selanjutnya. Sementara kita tutup dulu dan saya kembalikan ke pembicara dan saya mohon maaf tidak bisa sholat isya di tempat karena ada kegiatan kajian lagi di Margodadi ya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.